Oke, jadi aku mau ceritain mengenai pengalaman aku beli wedding dress di Jerman. Di Jerman. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa di video ini tuh nggak ada yang bermaksud untuk sombong atau apapun itu. Karena di atas langit masih ada langit, guys. Aku cuma pengen berbagi cerita aja sebenarnya. Gimana pengalaman aku beli wedding dress di negara orang, aka Germany. Kenapa beli? Kenapa nggak sewa aja gitu? Jadi itu kata Timi, harga sewa dan beli itu nggak beda jauh. Belum lagi kalau sewa kita harus laundry lagi segala macam setelah acaranya kan. Jadi kita memutuskan untuk beli aja. Jadi aku beli wedding dress aku di salah satu store di satu jaman lah di tempat aku di daerah Talk di Schleswig-Holstein, namanya Mode Max Hansen. Dan pas Timi cerita ke teman-teman kantornya gitu, mereka tuh bilang, oh iya itu salah satu one of the best wedding store in Schleswig-Holstein, katanya gitu. Dan ternyata mereka punya sekitar 5.000 stok wedding dress kayak gitu. Nah kalau biasanya kan di Indonesia itu si pengantinnya tuh pilih wedding dressnya sama si pengantin cowoknya kan ya, biasanya ya, aku nggak tahu deh biasanya gimana, cuma kakak aku sih gitu ya. Waktu itu suaminya nganterin dia gitu, jadi nggak tahu deh. Nah kalau di sini itu peraturannya kita nggak boleh, maksud aku tuh pengantin wanita dan pengantin pria nggak boleh saling tahu dress kita, dan aku tuh nggak boleh tahu bajunya Timi warna apa, kayak gimana, kayak gitu sampai hari H-nya. Makanya aku tuh sering lihat di IG atau di YouTube tentang first look gitu, ternyata mereka emang nggak tahu gitu. Mereka benar-benar surprise sama wedding dress sama suitnya si pengantin cowoknya kayak gitu. Aku menarik sih, cuma agak rempong ya. Aku takut Timi nggak suka tadinya kan, cuma si Timi bilang nggak, aku pasti suka. Jadi ya udah, oke, aku beli apa aja yang kayak gimana aja sesuai kemauan aku. Jadi aku pergi ke bridal store-nya itu sama mamanya Timi dan adiknya. Seharusnya tuh sama keluarga aku gitu, tapi kebetulan keluarga aku dan ya pokoknya keluarga aku di Indonesia. Jadi waktu itu kita video call buat pilih bajunya. Maksudnya aku tetap yang aku sendiri yang pilih, cuma mereka kasih saran gitu. Jadi ada mbak-mbaknya gitu, budget aku berapa, model wedding dress yang aku mau kayak gimana, nanti dia arahin deh tuh ke semua wedding dress dan semua sesuai budget aku. Dan budget aku itu sekitar 1.000 euro sampai 1.500 euro atau sekitar 17 juta sampai 26 jutaan. Nah setelah itu aku diarahin ke wedding dress yang hampir-hampir mirip sama wedding dress yang aku kasih tunjuk ke si mbak-mbak ini gitu. Nah pas di sana aku cobain 10 baju, 10 dress. Dan dari 10 baju yang aku coba, aku naksir banget sama satu dress. Aku tuh bener-bener gak liat harga lagi. Aku bener-bener cinta banget sama dress ini. Gak mau tahu, pokoknya aku mau dress ini. Aku tuh bener-bener seneng banget dapet dress ini karena sesuai apa yang aku mau. Karena shapingnya itu gak mainstream kayak wedding dress biasanya. Jadi bagian di depannya itu dia berbentuk love gitu loh, dan seksi gitu, kayak nggak sih? Yang kenal aku pasti tahu aku suka banget baju yang sedikit seksi. Nggak seksi banget sih, cuma ya sedikit terbuka lah dikit. Bagian yang paling aku suka itu bagian pinggang dan punggungnya itu. Dan karena terbuka gitu, jadi aku cinta banget sama dress ini. Pokoknya aku cinta sama every details from this dress. Nah setelah 10 kali cobain dress yang berbeda, aku cobain lagi nih dress yang menurut aku cocok sama aku, dan buat make sure kalau ini tuh benar-benar wedding dress yang aku mau gitu. Bahkan si mbak-mbak store-nya ini kasih contoh kalau misalnya aku pakai slayer nanti kayak gimana. Dan tanpa pikir panjang, I said yes to the dress. Dan uniknya di store ini, kalau udah menentukan pilihan, or kalau kita udah said yes to the dress, aku harus bunyiin lonceng pertanda I said yes to the dress. Dan untuk pembawa laki juga katanya. Ja, genau. Wie viel? Ordentlich. Ganz Also, toll. so viel du möchtest. Ganz tolle Pudri. 1, 2, 3. Oh ya, harga dress aku itu
1.500 euro atau sekitar 26 juta sekian. Itu udah sama slayernya ya. Jadi aku bayar DP dulu 900 euro sekitar 15 juta sekian. Sisanya nanti ditransfer seminggu kemudian. Dan setelah itu aku bikin appointment lagi untuk jahit. Karena aku adalah customer terkecil yang mereka punya. I mean customer terpendek. Jadi dress aku tuh kayak bagus banget buat yang tinggi. Tapi buat aku juga bagus kok. Jadi mereka mau potong dress aku dan menyesuaikan pinggang, pinggul, dan segalanya. Dan setelah 2 minggu, akhirnya aku kembali lagi ke store itu untuk ngukur. Jadi pas aku ngukur bajunya itu, aku harus pakai heels yang akan aku pakai nanti di acara pernikahan. Supaya bajunya itu yang dipotong sesuai ukuran gitu. Nanti kalau misalnya aku nggak pakai heels, takutnya kependekan atau malah kepanjangan. Dan untuk biaya jahitnya sendiri, aku kena 400 euro atau sekitar 7 juta rupiah. Cuma buat jahit sama shaping dikit gitu. Aku tuh kayak, oh my god, opung gue juga bisa motong gini doang. Gak harus sama mereka. But it's okay, di total dress aku itu udah sama jahit dan slayer adalah 1.900 euro atau sekitar 33 juta sekian. Dan sampai sekarang ini udah sebulan setelah kita menikah, hampir sebulan. Aku belum cuci dressnya sama sekali karena cucinya tuh mahal banget guys, ya ampun. Dan aku pengen cuci sendiri, nanti aku bikin YouTube-nya. Ya itulah pengalaman aku beli wedding dress di Jerman. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang mau beli wedding dress di Jerman juga. Semoga penjelasan aku membantu. Kalau misalnya kurang jelas, bisa message aku atau DM aku melalui Instagram, bakal aku jawab.